Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bersyukur ya untuk satu hari, yaitu hari Minggu. Kita harus selalu mensyukuri Bapak Ibu, di mana ketika kita boleh diizinkan Tuhan untuk berkumpul, duduk di tempat ini, tatkala kita bisa memilih untuk menghabiskan waktu kita sendiri-sendiri di hari Minggu yang cerah ini, tapi kita boleh datang ke sini dan kemudian menikmati rangkaian ibadah serta firman yang akan semakin membentuk kita. Maka mari kita boleh memberikan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau merenungkan satu tema yang sangat penting untuk satu kesatuan atau satu gerakan gereja di dalam menjalankan tugasnya, yaitu tema tentang kesatuan Injil, kesatuan kita di dalam Injil. Mari kita sebelumnya membuka dulu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita untuk tema kita pada pagi hari ini, dari Filipi 1 ayat 27 sampai Filipi 2 ayat 4. Filipi 1 ayat 27 sampai Filipi 2 ayat 4. Mari kita membaca ini berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang 27, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang 28, begitu seterusnya sampai Filipi 2 ayat 4. LI memberi judul perikop, nasihat supaya tetap berjuang. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuma mendengar, tapi juga mau menjadi para pelaku firman, menjadi kesaksian tentang Injil kebenaran Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita melihat ya satu pembahasan tema ini, saya rindu kita untuk kembali ke tahun 1953. Saya senang ya tentang hal-hal historis seperti ini, dan ketika kita melihat hal ini kembali, kita diingatkan tentang satu fenomena tentang kesatuan orang Kristen. Bapak Ibu, tahun 1953 di Amerika hari itu, di selatan. Waktu itu dalam sebuah kebaktian, seorang pendeta, Bapak Ibu pasti udah familiar ya dengan pendeta ini, Billy Graham tuh. Billy Graham waktu itu dia melihat sesuatu yang menurutnya tidak bisa dia diamkan. Mungkin kalau dia melihat satu ibadah, kemudian mungkin pujian atau lagunya dalam satu
alur atau sesuatu yang kurang pas gitu ya. Oke, dia mungkin bisa diamkan, atau mungkin dia bisa lihat satu dan lain hal di dalam satu ibadah itu, kayak dalam hal musik atau rangkaian gitu ya, kurang pas itu oke lah. Tapi hari itu dia lihat satu hal yang nggak bisa dia diamkan, yaitu tali pembatas. Waktu lagi ibadah, di ruangan itu Bapak Ibu ada tali pembatas. Jadi di tempat ibadah itu sebenarnya bukan ruang ibadah sih ya, satu arena yang besar. Ya Billy Graham kalau sekali khotbah bisa ribuan ya. Banyak sekali orang-orang Kristen di Amerika sana yang terhibur, tergerak atau merasa diberkati oleh khotbahnya. Di arena yang besar itu ada satu tali pembatas, yaitu tali pembatas untuk membedakan orang yang kulit putih dan orang yang kulit hitam. Jadi di dalam gereja hari itu ada perbedaan antara orang kulit putih, orang Kristen kulit putih dan orang Kristen kulit hitam. Tapi hari itu di Amerika tali kayak gini tuh biasa Bapak Ibu. Biasa. Jadi panitia hari itu yang mengadakan acara itu nggak ngerasa bersalah di situ, nggak ngerasa aneh. Jadi itu normal-normal aja buat orang-orang hari itu. Tapi bagi Billy Graham, waktu dia lihat itu, ini pengkhianatan. Ini gak bener nih sama Injil nih. Jadi kemudian ya Bapak Ibu dia turun dari mimbar, lalu dia berjalan ke tengah barisan, kemudian dia cabut tali itu dengan tangannya sendiri. Lalu dengan suara yang tenang, tapi tegas gitu ya. Ia berkata, di bawah salib Kristus gak ada perbedaan. Di bawah salib Kristus tidak ada perbedaan. Bapak Ibu, sejak saat itu dia memang mengalami sesuatu, yaitu sebagian pendukungnya, mungkin hari itu yang datang sekian ribu gitu ya, sebagian pendukungnya yang datang untuk dengar khotbahnya, itu beberapa dari mereka meninggalkan dia. Gak mau lagi dengar khotbah Billy Graham. Gak bener nih pendeta, masa dia mendukung orang kulit hitam gitu kan. Orang kayak gini kan gak patut didukung, gak patut sama kayak kita, gak patut duduk sebangku sama kita. Tapi Graham tetap berdiri, dia yakin Injil itu bukan hanya harus diberitakan di mimbar, tapi Injil harus dihidupi. Waktu dia melihat satu diskriminasi, dia hadapi, dia contohkan bagaimana caranya hidup di dalam kesatuan. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi yang memisahkan orang. Hidup sesuai Injil, berarti enggak lagi misah-misahin orang. Masalahnya hari ini Bapak Ibu, tali pemisah itu mungkin enggak ada di bangku-bangku kita. Tapi di dalam kehidupan kita secara tersirat, berbentuk sikap hati, kira-kira ada nggak tali-tali pemisah itu Bapak Ibu? Antara golongan A dengan golongan B, antara dengan kubu 1 dengan kubu 2, antara dengan tradisi 1 dengan tradisi 3, gitu-gitu ya. Mungkin tidak ada tali pemisah seperti di tahun 1953 hari itu. Ini barangkali Bapak Ibu, tali pemisah itu bukan dalam berbentuk fisik, tapi berbentuk sikap hati. Kadang mungkin dalam bentuk gengsi pelayanan. Kadang karena kita melebihi, kita lebih rohani dari orang lain. Kadang karena kita mungkin terluka dan kecewa, kita gak tahu bagaimana bicara, lalu kita gak mau lagi terlibat di dalam persekutuan. Barangkali kita merasa korban dari segala sesuatu tersebut dan kita menjauhi diri. Sehingga kita membuat tali pemisah sendiri dari orang-orang tertentu di dalam kekristenan. Bapak Ibu, tali-tali kayak gitu itu membuat kita berjarak ya Bapak Ibu ya. Kekecewaan, kepahitan, gengsi, kesombongan, iri hati. Tali itu membuat kita berjarak satu sama lain.
Kita bisa aja beribadah di gedung yang sama, di GKM Saron Cirebon. Kita menyanyikan lagu yang sama, kita mengangkat tangan yang sama. Bahkan kalau pas perjamuan kudus, kita membagi roti dan anggur bersama. Tapi di balik semua itu kita tahu, aku tidak benar-benar merasa satu dengan mereka. Dan ini bukan soal siapa yang salah gitu ya. Ini bukan soal, oh kalau gitu saya yang salah, kamu yang benar. Ini soal tentang apa yang hilang, bukan tentang siapa yang salah Bapak Ibu. Jadi di dalam kondisi pemisahan-pemisahan gitu, ini bukan tentang siapa yang salah. Tapi ini tentang ada yang hilang berarti. Ketika kita mulai memisah-misahkan diri, berarti di dalam hati kita ada yang hilang. Kita kehilangan semangat melayani bersama. Kita kehilangan kebiasaan untuk saling mendahulukan. Kita kehilangan kepercayaan bahwa orang yang di sebelah kita itu sungguh-sungguh saudara seiman. Kita kehilangan semua itu. Jadi Bapak Saudara, masalah utamanya mungkin waktu kita mendapatkan satu perbedaan tadi, mungkin waktu kita merasakan tali tadi, kita mungkin menganggap oh ini karena perbedaan pendapat. Pada dasarnya bukan Bapak Ibu. Masalahnya adalah hilangnya semangat bersama di dalam Injil. Hilangnya semangat dalam Injil. Itu yang membuat kita jadi buat tali satu sama lain. Kita jadi pelayanan yang rajin tapi tidak satu hati. Kita jadi tim yang produktif tapi gak ada sukacita. Kita tetap aktif tapi kita kehilangan kasih yang membuat kita ingin melayani bersama. Dan ini bukan cuma terjadi hari ini. Kalau kita baca di Filipi tadi, jemaat Filipi juga mengalaminya. Mereka bukan jemaat yang malas, mereka juga bukan jemaat yang menyimpang. Mereka itu jemaat yang setia, dan di antara kesetiaan itu Paulus menangkap satu ancaman nih. Jadi dalam kondisi pelayanan yang baik-baik saja di Filipi, gerejanya baik-baik saja, tapi ada satu ancaman yang Paulus lihat yang bisa aja memecah belah. Yaitu keretakan relasi. Satu ancaman yang lebih dari penganiayaan. Oke, kalau penganiayaan yang mengancam gereja, jemaat bisa bersatu, kita berdoa bersama, kita menghadapi pemerintahan yang lalim itu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang aman, nyaman, ada yang lebih berbahaya untuk menghancurkan gereja, lebih dari penganiayaan, yaitu keretakan relasi. Tali-tali pemisah antara kita. Paulus tahu. Mereka berkumpul beribadah. Mereka mendengar firman. Tapi tidak ada kesatuan. Kalau nggak ada kesatuan, semuanya rapuh. Maka dari penjara, Paulus menulis strategi. Atau Paulus menulis prinsip yang penting di dalam bagaimana gereja harus berjalan. Dia nggak menulis langkah-langkah gereja untuk menjadi maju. Tidak. Tapi ia menulis satu hal penting aja. Hiduplah sebagai warga kerajaan. Hiduplah sebagai warga kerajaan yang layak akan Injil Kristus. Boleh next? Hiduplah sebagai warga kerajaan yang layak akan Injil Kristus. Berdiri teguh dalam satu roh. Sehati, sejiwa, berjuang bersama. Jadi hari ini laut perenungan ini mari kita merenungkan hal ini Bapak Ibu. Kesatuan Injil itu ya. Hari ini Tuhan mengajak kita bukan sekedar kita dalam bergereja, kita selalu didorong, ayo kita terlibat di dalam gereja atau dalam pelayanan. Kita terlibat menjadi bagian dari bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Betul, tapi yang jauh lebih penting dari situ, hari ini Tuhan mengajak kita bukan sekadar memperbaiki kegiatan gereja atau memperbaiki bangunan gereja. Bukan cuma itu, tapi Tuhan mengajak kita, ayo kita pulihkan semangat Injili. Ayo kita pulihkan semangat yang menyatukan kita. Karena selama kita mempertahankan tali pemisah dalam hati Bapak Ibu, Injil gak akan nampak di antara kita. Pasanglah tali-tali itu di antara kita. Pasanglah pemisahan itu di antara kita. Orang gak akan tahu kita Kristen. Tapi kalau kita bersedia berdiri bersama,
saling mengampuni, belajar melayani dengan kerendahan hati, maka Injil itu akan nyata. Bukan cuma dikhotbahkan di mimbar ini, tapi nanti bisa dirasakan oleh kita semua, bahkan keluar sana. Maka mari kita melihat pembahasan pertama pada hari ini, bahwa kesatuan kita dalam Injil akan membawa kita pada satu tujuan. Satu Injil, satu tujuan. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat bagaimana nama Tuhan diungkapkan ketika kita bersatu. Ketika kita saling menguatkan, saling mengampuni, saling mendukung, gak ngerasa asing satu sama lain. Saudara, bayangkan sebuah tim sepak bola. Bayangkan ya Bapak Ibu. Saya rasa kita semua gak asing lagi ya dengan tim sepak bola. Ada berapa pemain Bapak Ibu? Satu tim? 11 ya? Wah banyak ya Bapak Ibu. Nah, kalau 11 itu 10 orang berlari ke kiri, kemudian 1 orang ke kanan, atau yang lain maju, kipernya minum dulu gitu kan. Bisa menang gak Bapak Ibu? Satu ingin menyerang, kemudian satu ingin bertahan, kemudian sisanya sibuk menata tali sepatunya, menata dirinya sendiri. Tiba-tiba masuk ke bangku pemain, ganti kaos. Udah pasti bisa ditebak tim ini gak akan menang. Bukan karena mereka gak berbakat, tapi karena mereka gak punya satu kesatuan arah. Ada yang lari harusnya menunggu bola. Oh saya kurang tahu ya sepak bola Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa melihat ya tim sepak bola yang handal itu ya. Itu adalah tim sepak bola yang kalau main itu kayak ngalir gitu ya. Ada satu istilah strategi itu tiki taka itu ya. Kalau main itu oper sana oper sini, wah asik banget kelihatannya. Kayaknya ngalir gitu ya. Tapi kalau misalnya semuanya lari gitu, gak ada yang jaga di belakang. Yang ada nanti gampang kebobolan. Bapak Ibu, begitulah kira-kira kekhawatiran Paulus. Kekhawatiran Paulus itu. Waktu dia melihat jemaat Filipi, dia khawatir jemaat ini, orang-orang Kristen di sana ini akan hancur nih. Bukan karena jemaat Filipi itu sesat, bukan Bapak Ibu. Bukan karena jemaat Filipi itu orang-orang yang gak pinter teologi, bukan karena mereka gak mau baca Alkitab. Bukan karena mereka berhenti melayani, tapi karena mereka mulai kehilangan arah. Yaitu mereka gak lagi bersatu. Maka dari penjara dia bilang, hiduplah sebagai warga kerajaan Allah yang layak akan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah Bapak Ibu, kalimat ini mungkin terdengar rohani gitu ya. Tapi sebenarnya ini sangatlah praktis. Mungkin terdengar sangat berat gitu ya. Tapi ini satu hal yang praktis Bapak Ibu. Kata layak di sini atau esios itu berpadanan dengan Injil Kristus. Di sini bukan berarti bahwa mereka hanya harus cukup baik. Tapi kita lihat kata di situ, berpadanan itu. Mereka harus sepadan. Paulus mau bilang, kalau kita udah percaya Injil, yuk selaraskan hidup kita dengan Injil. Kalau kita Bapak Ibu sudah percaya sama Injil nih, Bapak Ibu percaya sama Injil, amin. Hidup kita harus selaras dengan Injil itu. Dan Bapak Ibu jangan pikir waktu dia ngomong ini, dia sedang ngomong ke satu orang aja. Dia lagi ngomong ini ke satu komunitas. Artinya hidup yang layak bagi Injil, hidup yang berpadanan dengan Injil, bukan soal kita jadi orang yang baik sendiri-sendiri, bukan. Bukan saya berjuang dengan hidup saya sendiri untuk menghidupi Injil. Kamu ya udah urusanmu sendirilah bagaimana kamu berjuang menghidupi Injil. Bukan gitu Bapak Ibu. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus adalah tentang kita bergerak bareng-bareng bersama dengan Tuhan sesuai arah Injil. Kita mencetak gol bareng-bareng. Lalu yang menjabarkan bentuk nyatanya. Berdiri teguh dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang bersama untuk iman yang timbul dari Injil. Lihat urutannya Bapak Ibu ya. Di situ, next. Berdiri teguh,
Ya oke. Berdiri teguh, ini posisi siaga. Kemudian satu roh, sehati sejiwa, itu bukan sekedar rukun tapi pemikiran dan kemauan yang sejalan. Kemudian berjuang bersama, atau bahasa bahasa Yunani sunathleo, seperti tim atletik itu berlari masing-masing, bukan berlari masing-masing maksud saya, tapi berlomba bareng dalam ritme yang strategi yang sama. Jadi berdiri teguh, posisi siaga, kemudian memiliki pemikiran dan kemauan yang sejalan, dan kemudian bareng-bareng dengan ritme dan strategi yang sama. Dan dalam satu penafsiran Alkitab, semua hal tadi didefinisikan dalam 2 dimensi kalau disimpulkan. Oke, boleh lanjut tadi yang tadi aja. Berarti kita harus memiliki kesatuan pemahaman dan kesatuan kehendak. Kesatuan pemahaman dan kesatuan kehendak. Jadi Injil bukan cuma kabar baik yang disimpan-simpan, jangan cuma disimpan-simpan. Tapi arah hidup yang diperjuangkan. Jadi kalau kita sulit melakukan secara literal gitu ya, ketika Yesus menyuruh kita melakukan mengasihi, mengampuni, ketika kita sulit melakukan itu, barangkali kita perlu berjuang lagi belajar tentang Alkitab mengenai itu. Karena waktu kita bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya sama Injil, maka Injil itu akan menolong kita memiliki kesatuan pemahaman, kesatuan kehendak, dan bentuk nyatanya ya kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar untuk memberi. Bukan untuk diri kita, tapi untuk bagaimana jemaat atau satu sama lain diberkati olehnya. Maka Injil sejati bukan hanya menghasilkan iman percaya doang, tapi Injil itu akan membuat kita jadi peka, merasakan bagaimana satu jemaat dengan satu jemaat membutuhkan satu sama lain. Injil harusnya mendorong kita untuk itu. Bukan cuma mementingkan atau memedulikan keselamatannya masing-masing. Oh, saya sudah percaya Injil, saya mau belajar tiap hari tentang Alkitab karena saya takut masuk neraka. Bukan itu, Bapak Ibu. Injil menolong kita untuk memiliki kepekaan searah dengan satu jemaat dengan jemaat lain, dan kita menjadi gereja yang utuh. Banyak orang percaya Injil itu cuma untuk jalan keselamatan. Banyak orang melihat Injil itu cuma tiket masuk surga. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau katanya cuma tiket, kalau cuma jalan, kalau cuma penyelamat, kalau pakai kata cuman di situ, sederhana sekali Injil buat kita. Segampang itu Injil buat kita, hanya untuk membuat kita selamat. Injil lebih dari itu Bapak Ibu. Injil membuat kita menjadi Kristen yang dinamis. Injil membuat kita menjadi orang percaya yang bukan hanya menyelamatkan diri, tapi berjuang bagaimana satu sama lain bisa melihat Yesus. Kalau Injil kita percayai, maka kita juga harus melangkah dengan Injil. Jadi kalau kita habis baca Alkitab, kita diberkati olehnya, tapi kita gak mau bergerak untuk menjadi bagian dari kesatuan tubuh Kristus, untuk menjadi dari bagian kasih Allah, dipertanyakan kepercayaan kita sama Injil. Karena yang Paulus perjuangkan di sini bukan hanya kesatuan suasana. Kalau Injil kita percayai, maka kita harus melangkah dengan Injil itu. Bukan cuma suasana hati kita yang diubahkan, tapi tangan kita, langkah kita, pikiran kita diubahkan untuk mikir bagaimana saya bisa menjadi bagian dari kesatuan tubuh Kristus, menjadi bagian dari kasih Allah. Sesederhana apa yang bisa saya lakukan? Apa hanya dengan mengampuni, mendoakan, mengasihi, memperhatikan? Wah, puji Tuhan Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan Injil? Mari kita lakukan 3 hal ini Bapak Ibu, yang kira-kira bisa menolong kita tadi untuk bisa bergerak, dikuasai Injil, mengatur langkah bersama sebagai gereja. Yang pertama, percaya Injil secara pribadi.
Kalau kita percaya Injil secara pribadi, saya diselamatkan oleh kasih karunia. Saya diselamatkan bukan karena usaha sendiri. Wah, saya rasa Bapak Ibu Saudara kalau kita percaya ini benar-benar bahwa kita diselamatkan karena anugerah, karena belas kasih Tuhan, bukan karena kecakapan kita. Kalau ini bukan cuma di mulut kita, saya rasa Injil akan menggerakkan kita untuk mengasihi. Injil akan menggerakkan kita untuk mengampuni. Injil akan menggerakkan kita untuk peka satu sama lain. Maka kedua, apa yang harus kita lakukan dengan Injil? Hidupi itu di dalam komunitas. Bahwa saya enggak bisa berjalan sendiri. Saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Alkitab yang dikasih Tuhan, Injil yang ada di tangan kita, itu bermanfaat. Itu hanya akan bermanfaat kalau kita berada di tengah komunitas. Karena itu diadakan untuk menolong kita menjadi satu tubuh Kristus, bukan untuk hidup sendiri-sendiri. Mari kita perjuangkan itu, hidupi itu Bapak Ibu. Maka kita bisa melakukan yang ketiga, kita memperjuangkan Injil itu secara kolektif. Bahwa kita berjuang. Kadang-kadang mungkin kita sudah berusaha ya menghidupi Injil secara komunitas, tapi waktu kita berjuang susah, Pak. Saya harus mengampuni dia yang sudah menyakiti hati saya. Saya harus mengasihi dia padahal saya sendiri butuh dikasihi. Injil menolong kita untuk kuat, mengasihi, mengampuni, sekalipun sulit dilakukan. Saudara, tahun 1982 di El Salvador ya, di bagian belahan Amerika sana, sebuah desa dilanda hari itu. Jadi ada satu civil war itu, perang saudara, dan beberapa tim misi itu mulai bergerak ke sana, El Salvador, tahun 1982. Beberapa tim misi ini golongannya banyak, bukan cuma dari gereja Reform atau Presbyterian kayak kita, tapi ada gereja Katolik, ada gereja Baptis, ada gereja Pentakosta ke sana. Dan ya biasa ya Bapak Ibu ya, pasti buka tendanya masing-masing ya kalau misalnya gitu ya, dengan benderanya masing-masing. Gereja-gereja ini waktu mengirim tim misinya, mereka membuat tendanya masing-masing, posnya masing-masing. Awalnya semuanya bekerja di pos masing-masing, satu buka dapur umum, satu ada gereja mungkin yang membuka satu klinik gitu kan, satu ada mungkin gereja yang cakap atau punya sekolah, membuka satu sekolah di sana, mengajar anak-anak. Semuanya terpisah. Tapi satu malam Bapak Ibu, satu malam tiba-tiba bom meledak. Bom meledak di sana. Seorang anak kecil terluka parah. Semua tim medis hari itu, semua tim misi hari itu panik. Mereka kumpul di pos masing-masing, gak ada rencana karena mendadak gitu ya. Mereka bingung harus apa, banyak korban jiwa, banyak yang terbakar karena bom itu. Mereka panik. Di dalam kepanikan itu Bapak Ibu, yang menarik adalah tiba-tiba nih yang awalnya punya pos masing-masing malah ngumpul. Ngapain Bapak Ibu? Berdoa. Mereka berdoa bersama. Perhatikan Bapak Ibu, mereka menangis bersama. Mereka saling memberi ruang. Yuk, apa yang bisa kamu bantu? Aku bisa bantu ini. Nah, untuk pertama kalinya mereka dinner bareng, mereka berjamu bareng, mereka makan bareng, ngobrol, diskusi. Solusinya apa ya? Kita harus cepat menangani bom ini, peristiwa ini. Keesokan harinya semua berubah. Yang awalnya tadi posnya masing-masing, ada gereja Katolik di sana, Pentakosta di sana, ada gereja Baptis di sana. Yang awalnya punya pos masing-masing, karena peristiwa itu mereka gabungkan jadwal kegiatan mereka tadi. Posnya digabung, pelayanan jadi satu, dan salah satu warga berkata, baru setelah kalian bersatu, kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh baik. Baru ketika kalian bersatu, kami percaya bahwa Tuhan Yesus kalian itu benar-benar baik. Bapak Ibu, apa yang terjadi di sini? Apakah Injil berubah?
Injil tidak berubah. Injil tetap sama, menekankan mereka untuk saling mengasihi. Apanya yang berubah? Merekanya yang berubah. Orang-orang yang benar-benar dikuasai Injil, dia akan paham dan dia akan tahu betapa dia harus bersatu satu sama lain untuk satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana nama Yesus dipermuliakan. Jalan hidup mereka berubah dan itu yang ingin dilihat dunia. Itu ketika kita bersatu, Bapak Ibu. Saudara, kalau Injil kita percayai, apakah kita sudah menyesuaikan langkah kita dengan satu sama lain? Apakah kita sibuk mempertahankan zona kita? Atau mungkin kita mulai bertanya, apa yang sedang Tuhan lakukan di gereja ini? Dan bagaimana saya bisa terlibat di dalamnya? Bagaimana saya bisa selaras di dalamnya? Apakah saya sudah hidup sesuai dengan Injil atau saya hanya menikmati Injil sebagai informasi? Karena Injil, Bapak Ibu, tidak hanya disimpan dalam hati, Injil harus diikuti, Injil harus dihidupi. Mari kita perjuangkan bersama. Jadi hidup berpadanan akan Injil Kristus, itu artinya kita harus berdiri teguh, kita berjuang bersama. Tujuan kita harus satu. Kalau kita benar-benar percaya Injil, maka hidup kita akan mulai bergerak dan bergerak bersama. Itu kenapa kita membuat program, kita membuat tema, kita membuat visi gereja menjadi umat yang kudus. Mari kita satukan tujuan kita untuk itu, menjadi umat yang kudus. Dan tahun ini Bapak Ibu, kita mau menjadi murid Kristus yang menghidupi firman. Dengan program-program yang dijalankan, program-program yang diadakan di dalam komisi-komisi. Bagaimana kita menghidupi Injil itu juga tersirat di dalam bagaimana kita bersama-sama mewujudkan tema itu, tujuan itu. Untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan, khususnya di kota ini Bapak Ibu. Lewat gereja kita. Amin Bapak Ibu. Maka mari kita terlibat di dalam semua itu. Bagaimana Injil menggerakkan kita itu pun akan tersirat dari bagaimana kita mau terlibat untuk kepentingan bersama, khususnya lewat apa yang gereja juga sudah bentuk bersama. Dan kemudian Bapak Ibu selanjutnya, kesatuan di dalam Injil itu juga bicara kesatuan di dalam hati. Satu Injil, satu hati Bapak Ibu. Setelah bicara soal tujuan tadi ya Bapak Ibu ya, tadi Paulus juga langsung turun lebih dalam. Dia tadi ngomong kita harus punya satu tujuan yang sama gitu ya. Dan kemudian jangan ada yang mementingkan diri sendiri, artinya kita harus punya satu fokus yang sama. Lalu dia langsung masuk ke hal yang lebih dalam dari situ, yang lebih penting juga, yaitu tentang satu hati. Ke soal hati. Karena kenyataannya, oke, kita bisa satu tim, kita bisa satu tujuan, tapi kita gak betul-betul nyambung. Kita gak betul-betul connect, gak betul-betul relate. Karena apa? Belum satu hati. Kita satu grup pelayanan, tapi bisa aja hatinya sibuk sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita bisa satu gereja, kita bisa mengamini program kita, bahkan mungkin kita terlibat di dalam pelayanan dan persekutuan, tapi mungkin kita masih saling menutup diri. Kita masih belum mementingkan secara benar-benar satu sama lain. Masih menyimpan gengsi, masih menyimpan kecewa. Kita bisa satu arah, tapi hati kita bisa saling menutup diri. Makanya Paulus bilang di Filipi 2 ayat tadi di sini, Filipi 2 ya khususnya ya, 1-4 di situ, dengan nada lembut tapi dalam, tegas di situ. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi Paulus mau bilang, kalau kalian sudah alami tadi penghiburan kasih dalam Kristus, nasihat dalam Kristus, persekutuan dalam Kristus, kasih mesra dan belas kasihan oleh Kristus, kalau kita sudah ngalami semua itu, jangan disimpan sendiri. Lagi-lagi Bapak Ibu, jangan disimpan sendiri. Jangan cuma jadi orang Kristen yang pintar soal anugerah, tahu artinya harus mengasihi, tapi gak benar-benar mau melakukannya, pelit soal tindakan kasih.
Jangan cuma ngerti soal salib Kristus tapi nggak mau ngalah. Lalu Paulus masuk ke pokok persoalan. Jangan lakukan sesuatu karena persaingan atau kesombongan kosong. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kalau kita jujur Bapak Ibu, kita tahu kalimat ini. Kalimat ini bukan buat orang di luar sana, bukan buat orang di luar gereja. Ini buat jemaat. Ini buat kita. Yang kadang-kadang kita masih suka ukur diri pakai standar pujian, pakai standar posisi gitu ya. Kita kadang-kadang kan ngukur kelayakan kita kan lewat posisi kita, pujian kita, pengakuan kita. Itu duniawi Bapak Ibu, itu wajar secara manusiawi. Kadang kita nggak sadar, pelayanan kita udah lebih banyak diwarnai, keinginan buat dianggap penting. Dan ketika apa yang tadi itu masuk ke dalam gereja, kita mulai ngerasa ingin pun dianggap penting dalam gereja. Jadi bukan lagi untuk jadi berkat. Dan Paulus tidak berhenti di sini. Next. Dia kasih jalan keluarnya. Sebaliknya, melainkan dengan rendah hati ya. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bukan berarti kita harus rendah diri sampai minder. Jadi itu namanya kita menjauhi lagi ya Bapak Ibu. Kita buat tali lagi tuh. Minder adalah wujud kita bangun atau masang tali kepada orang lain. Bukan Paulus suruh kita jadi minder, tapi Paulus mau kita melihat orang lain. Yuk kita lihat orang kiri kanan kita ini Bapak Ibu yang hadir di bangku ini, yang duduk di sebelah Bapak Ibu ini. Mereka adalah orang yang sama-sama ditebus. Mereka berharga, kita berharga. Jadi waktu dia bilang begini, rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, itu bukan soal ayo kita jadi lemah buat orang lain. Ayo kita jadi gak berarti buat orang lain. Bukan. Ini bicara tentang bagaimana kita ngikutin jejak Yesus. Dia rela turun. Dia kosongkan diri. Buat orang percaya. Tapi buat orang yang melawan Injil. Dia hadapi tuh. Dia tegas tuh Yesus. Buat kita Bapak Ibu perhatikan. Bagaimana belas kasihannya begitu besar. Dia mencintai kita sampai ke titik paling rendah. Alkitab mencatat titik paling rendah itu adalah salib. Mari kita lihat hidup Lotimun Bapak Ibu. Satu tokoh yang menarik juga ya Bapak Ibu. Seorang misionaris. Dia perempuan Amerika abad ke-19. Dia ninggalin kenyamanan hidupnya demi melayani ke desa-desa miskin di Tiongkok tahun abad 19. Seorang misionaris yang pergi ke China. Meninggalkan semua kenyamanannya di Amerika. Sana dia berusaha untuk bagaimana orang-orang lokal melihat bahwa dia pun bisa turun terlibat di dalam kehidupan mereka. Dia merendahkan hatinya dengan cara belajar bahasanya, makan makanan yang sama, berpakaian seperti mereka. Waktu kelaparan melanda, Loti memberikan makanannya khususnya untuk anak-anak di desa, untuk wanita-wanita yang membutuhkan. Dia melakukan semua itu sampai akhirnya Bapak Ibu, satu momen dia pun meninggalnya bukan di dalam kegelimangan harta. Dia meninggal di dalam kondisi yang sangat lemah. Dan itu bukan cuma pelayanan. Saya melihat sesuatu bentuk bagaimana Injil itu diperlihatkan olehnya. Jadi orang gak cuma dengar berita baik waktu dia keliling ke sana kemari dengan bahasa yang dia baru pelajari. Dia bukan cuma menggunakan bahasa yang dia pelajari tadi untuk mengabarkan Injil, tapi dia pakai bahasa kasihnya untuk menyatakan siapa Yesus. Mereka lihat ada kasih nyata. Dan itu adalah orang yang hidup dipimpin oleh Injil. Hatinya Bapak Ibu dibuat rendah hati sama Tuhan. Mau belajar, mau terlibat. Mau belajar itu gak gampang Bapak Ibu. Kita harus memulai dari nol ya. Barangkali ada kesombongan yang sebelumnya kita miliki, kita harus lepaskan untuk belajar hal baru. Dan Loti melakukan itu. Refleksi buat kita Bapak Ibu.
Memang kita nggak harus masuk ke desa pelosok ya kayak Lot Timun, nggak harus. Kalau ada yang tergerak, kita doakan, kita utus Bapak Ibu, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu, setiap hari Tuhan kasih kita momen ya. Kita pasti Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita terapkan hati seperti Kristus. Saat tim pelayanan kita mungkin di dalam kepercayaan gereja untuk mengizinkan Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan tertentu, saat tim pelayanan enggak sesuai jalan keinginan kita, mari kita belajar untuk sabar. Itu pun adalah bagian sederhana kita untuk menerapkan Injil. Saat ide kita enggak kepakai, mari kita belajar untuk mendukung yang lain. Saat orang lain dapat sorotan, jangan kita cepat-cepat iri. Mari kita bersyukur juga, kita dorong bagaimana dia bisa menjadi bagian dari alat kemuliaan Tuhan. Dan semua itu gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Tapi disitulah kita diuji ya Bapak Ibu. Kita diuji bagaimana Injil itu sudah kita percayai atau belum. Apakah Injil itu cuma nempel di kepala atau sampai ke hati? Kita diuji di situ. Jadi kadang bentuk kasih itu memang gak harus selalu dalam bentuk ngasih uang, tapi bentuk Injil juga adalah dengan kasih ruang. Kasih ruang mendengarkan. Kasih ruang menjadi bagian dari perhatian untuk orang itu. Mewujudkan Injil bukan selalu dalam bentuk nyata yang spektakuler, tapi bisa lewat sikap kecil yang gak harus kelihatan orang lain. Mewujudkan Injil juga gak harus selalu lewat khotbah di mimbar ini, tapi bisa juga lewat memperlakukan sesama kita sebagaimana Yesus mengasihi kita. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita hidup dari Injil, yuk kita juga hidup dengan hati seperti Kristus. Satu Injil tujuan kita satu Injil hati kita juga mesti direndahkan. Mau rendah hati seperti Kristus, belajar mengasihi, belajar memulai hal baru yang mungkin itu gak mudah, tapi itu penting untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, Injil bukan cuma menyelamatkan kita dari maut, tapi Injil menyatukan kita. Kita punya hidup yang selaras satu sama lain. Dan kita dipanggil untuk bukan jadi orang hebat sendiri-sendiri, tapi kita dipanggil untuk berdiri bersama. Satu tujuan, satu semangat, dan satu hati. Mari kita pulang dengan hati yang lembut. Kita pulang dengan langkah yang searah dengan Injil Bapak Ibu. Jangan cuma jadi orang Kristen yang dengar kebenaran, tapi jadi komunitas yang tapi gak mau jadi komunitas gitu ya. Jangan. Mari kita berdiri teguh berjuang bersama. Bukan buat dilihat hebat, tapi supaya Yesus boleh nyata dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bagaimana Tuhan boleh menyatakan Injil, kisah tentang Yesus, kebenaran dan pengajaran, penghiburan dan seluruh fakta tentang kerajaan surga. Biarlah itu semua hidup dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk mempercayainya sungguh-sungguh. Bukan cuma tahu, tapi kami boleh benar-benar memahami dan menikmatinya, bahkan mengalaminya dan menerapkannya. Kiranya Tuhan yang menolong kami menjadi bagian dari pekabaran itu lewat seluruh bentuk-bentuk sederhana tapi nyata yang bisa kami lakukan satu demi satu untuk kemuliaan-Mu Yesus. Tolong kami Roh Kudus, ajar kami untuk terus berjuang konsisten melakukannya meskipun gak mudah. Banyak hal yang harus kami korbankan, termasuk kesombongan kami, termasuk kenyamanan kami. Tapi biarlah kasih Tuhan yang memampukan kami, belas kasih-Mu kiranya yang selalu menyadarkan kami betapa kami harus melakukan dalam penerapan Injil itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.